Ya ampun. Pemirsa, jadi lupa Umi nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi aku habis lihat bunga. Ini bunga kemarin-kemarin seger. Sekarang kayak layu. Sama kayak kita. Kemarin-kemarin sebelum lockdown seger, ceria, happy. Laki bini mesra, sama anak juga mesra, sama teman-teman mesra. Pas lockdown beberapa orang, nggak semua sih, pada lemes, sedih. Akibat apa? Pandemi. Akhirnya ekonomi merosot. Beberapa kantor ya PHK atau merumahkan yang namanya karyawan-karyawatinya. Anak-anak di rumah aja. Ya kan, ibu di rumah doang. Biasanya ke sono kemari arisan, sono kemari nongkrong-nongkrong. Sekarang mau nongkrong duitnya ora. Why? Because pandemi, duit berkurang. Gaji sih gaji, tapi ada yang dipotong. Bahkan ada yang dirumahkan. Aduh, puyeng pala Barbie. Nggak keluar, katanya bete. Ngaji di rumah udah, sholat udah. Bahkan yang tadinya nggak hatam Quran jadi hatam. Kenapa? Banyakan di rumah. Jadi jangan sujon. Kita di rumah aja itu nggak berarti kita bete doang. Tapi kenapa? Kita tuh udah ngaji juga, apa lagi ya? Berantem deh tuh laki bini. Merasa apa? Kamu nggak kerja. Pandemi nih, nggak ada ekonomi nih. Ekonomi sulit, nggak puyeng. Bos-bos juga pada bingung. Mau ngegaji, kagak ada pemasukan. Nggak ngegaji, itu karyawan-karyawati udah pada kerja. Aduh, puyeng. Aduh, banyak sekali yang namanya usaha-usaha yang merosot, jatuh semuanya jatuh. Wah, ya Allah, kita kudu bayaran juga. Padahal sekolahnya cuma lewat online. Padahal online juga kita pakai bayaran juga, kuota sebagainya. Pokoknya semuanya serba repot. Jangan putus asa. Pandemi mah cuma sementara. Ingat, jangan gara-gara pandemi cerai sama istri sama anak, cerai sama suami. Lah, suami mah sampai akhirat. Pandemi mah paling besok juga hilang. Emang bisa Bu dirubah? Bisa. Kata siapa? Kata Quran. Apa kata Qurannya nih? Buka HP-nya. Jangan cuma buat main game doang ya. Pakai Quran juga. Surat 13 ayat 39 ya. Nah, kita lihat. Surat 13 ayat 39. Yamullah mayasya wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya. Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Kalau Allah tetepin ini yang namanya pandemi corona, Allah tetepin. Kalau Allah bilang hapus, Allah hapus. Nggak percaya? Pakai Quran surat 13 ayat 39. Oke? Allah bisa menghapus apa-apa sesuai kehendaknya. Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Di sisi Allah terdapat kitab Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Kitab catatan takdir kita. Apa sakit, apa sehat, apa ntar besok banyak duit, apa ntar nggak punya duit. Apa yang namanya orang nggak punya duit di pandemi, ternyata kita malah punya. Minta aja sama Allah. Allah Maha Kuasa. Nah gitu ya. Jadi insya Allah bisa berubah. Jangan putus asa. Buat suami-suaminya yang lagi di PHK atau usahanya yang lagi pada jatuh, lihat no ibu-ibu jadi pada pintar dan cerdas. Tadi nggak bisa masak jadi bisa masak. Nggak bisa bikin kolang kaling jadi bisa bikin kolang kaling. Jualan tuh kayak kolang kaling Mama Ijan. Jadi promo deh tuh ya. Follow nih ya, kolang kaling Mama Ijan. Follow IG Umi Lulung Manis ya kan. Follow lagi nih YouTube Umi nih. Follow. Jadi kecerdasan itu muncul di balik musibah ada anugerah. Ya ente pikir aneh bisa gitu. Yang namanya tausiah lewat online kayak gitu, lewat Zoom, lewat YouTube kagak bisa. Tapi karena ada musibah seperti ini jadi pinter. Ngerti Zoom, ngerti ini, ngerti itu. Ada karunianya ya kan. Itu yang pertama. Jadi bisa berubah. Jadi gak usah marah-marah. Sebagai ibu jangan marah sama anak. Sebagai anak jangan kecewa. Sebagai suami jangan sedih. Sebagai istri jangan bete. Sebagai anak juga jangan kepengennya nongkrong mulu. Ngertiin orang tua. Orang tua juga tuh pusing. Mikirin sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Biar hidup anaknya enak. Gitu. Jadi jangan pada putus asa. Allah bisa berubah semua ini. Rezeki gak ketuker. Tapi nih kita pandemi kita susah. Dia mah enak loh. Tambah kaya tuh. Gara-garanya apa ya? Dia gini. Jangan ngiri sama rezeki orang. Surat 32. Surat An-Nisa ayat 32 buka. Wala tatamano bima fadalallah ba'dakum ala ba'din. Jangan suka ngiri, dengki sama rezeki yang orang punya. Beda dia sama kita, beda rezekinya. Tapi gak bakalan ketuker. Karena apa?
bima kasabu, karena mereka masing-masing punya usaha. Gimana mau punya duit, gimana mau yang namanya punya penghasilan di rumah doang, rebahan. Seolah-olah nih yang namanya pandemi ini adalah alasan orang yang pengangguran jadi nggak kelihatan pengangguran. Kalau nggak ada pandemi, yang pengangguran kelihatan. Sekarang gara-gara pandemi, mana pengangguran, mana emang orang yang dirumahkan, beda-beda tipis. Buat orang yang biasa aktif, ini dia sedih, nggak bergerak. Tapi dia bisa bergerak mungkin lewat online. Tapi buat yang pengangguran digirang, kenapa? Nggak ketahuan nganggurnya. Pernah tuh saya lihat tuh, jadi julid ya Umi. Lu tahu kayak gini, bininya kerja, yang namanya kutak-kutik, yang namanya apa namanya sih? Laptop, karena dia ngajar online. Lakinya, gue ngomong lagi nih, di kasur doang, makan di situ, jangan-jangan besok kencing di situ. Atau jangan-jangan buang air besar di situ juga. Hati-hati kalau sehat, jangan pura-pura sakit, dan sakit beneran. Makan, ngopi, minum, semua ada di kamarnya. Kan semut-semut nanti kepada kumpul bagaimana? Kecoa segala macem. Kesel aja ngeliatnya. Kok julid ya? Ya, biar memberikan semangat. Biar jangan nganggur-nganggur kayak gitu. Kasihan istrinya. Masa istrinya kerja jadi tulang punggung? Ingat, istri itu bukan tulang punggung. Istri itu adalah tulang rusukmu. Paham? Makanya tulang iga. Jangan sampai ketulangan. Nyesek di sini ya. Seperti itu pemirsa. Jadi buat orang tua doain anaknya biar dapat rezeki. Buat anak-anak sayangin orang tua. Karena apa? Jadi kalau orang tua mau raja, maka rezekimu rezeki raja. Udah mah bete sama suami, bete sama orang tua, sama anak, gimana rezeki mau terbuka? Jangan suka ngejual pandemi padahal itu pelitnya. Gue bisa bantuin lo, gue gak bisa. Lagi zaman susah beneran lo. Biasa ngebantuin 200.000, tiba-tiba pandemi ya bantuin gocap. Biasa yang namanya bantuin gocap, karena pandemi ya bantuin goceng. Gitu, yang penting ada bantuannya. Jangan susah. Ingat kata Al-Quran surat 33 ayat 70, berkatalah berkata-kata yang baik. Kenapa? Kalau berkata yang baik kita dapatnya baik. Iya sih gue ada mah duit 50.000, biasa gue ngasilin 50.000, gue gak bisa nih, gue cuma punya 50.000, gue kasih 10.000 aja gitu. Iya sih gue ada duit 5 juta, zaman belum pandemi nih 5 juta, bantu lo 1 juta. Sekarang duit gue cuma 1 juta, bantu lo cuma 100, begitu. Aduh, heran pandemi jadi alasan, bilang aja pelit. Ingat jangan pelit, apalagi pelitnya ngajak-ngajak orang. Surat berapa nih? An-Nisa ayat berapa? Ayat 37. Janganlah orang itu bersikap kikir dan ngajak orang lain untuk kikir. Pelit ngajak-ngajak. Dulu jangan ngasih. Ini kan musim pandemi. Kita zaman susah. Bilang kita, lo aja kali yang susah, gue mah enggak gitu. Kita kalau ngomongnya baik, minta sama Allah dikasih. Aduh, Allah tuh kaya banget, tau gak sih? Kita aja yang suka bokek-bokek gimana gitu guys, tahu kan? BBGG, bokek-bokek gimana gitu guys, BBGGG. Bilangin bandel sih, ya. Udah itu aja deh, gak usah ngeluh-ngeluh lagi. Yuk kita baca doa, semoga Allah banyakin rezeki kita. Mau pandemi gak pandemi, rezekinya banyak. Jangan pernah bilang pandemi itu bikin rezeki gak ada, salah. Zaman Nabi juga di saat Umar bin Khattab itu ada pandemi, perang segala macam, 30.000 muslimin muslimah wafat, biasa aja tuh. Yuk kita banyakin baca apa nih? Gampang, istighfar. KT surat 71 ayat 10 sampai 13. Barang siapa yang banyak-banyak istighfar, yursilis sama alaikum midraro, Allah akan banyakin hujan dari langit, artinya rezeki. Yumditkum bi amwalin wa banin. Yumdit apa tuh yumdit? Berlipat-lipat, dibanyakin. Tadi nggak ada jadi dapat, nggak ada jadi dapat apa? Yumditkum bi amwal. Banyakin hartamu, harta, kerjaan, sekolah, bayar SPP, bayar listrik, bayar ini. Kau sendiri listrik juga naik ya kan? Aduh, pusing tapi nggak apa-apa. Nah, ketika kita beristighfar, dibanyakin rezekinya, diturunin hujannya, berkah rezekinya semua, insya Allah istighfar ini bawa rezeki. Istighfarnya maksudnya apa nih Bu Lulung? Istighfar minta ampun kepada Allah, banyak dosa. Istighfar minta maaf sama orang. Kali dia sakit hati sama mulut kita, gara-gara dia nyumpahin, akhirnya rezeki kita seret. Kali suami kita sakit hati, kali bini kita sakit hati, kali anak kita sakit. Jadi kita kudu sering-sering kumpul healing, minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang, rezeki kita buka.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku kepadamu. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku kepada orang tuaku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku kepada suamiku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku kepada pasanganku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku kepada anak-anakku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku. Bila perlu setiap istighfar Al-Fatihah, insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Deh, itu dulu ya. Banyakan ngomong, aus. Kita minum dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.